bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Gereja Betani Bulungan akan selalu menemani setiap minggu pagi melalui YouTube dan Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Kita tetap semangat bersama Tuhan, amin. Mari kita sama-sama kita memasuki hadirat Tuhan. Kita satu hati bersama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Engkau pertemukan kembali di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Di bulan yang baru ini Tuhan masih pelihara kami. Engkau tetap memelihara kami dengan sedemikian mungkin Tuhan. Hingga pada saat ini kami ada semua karena kasih dan anugerah. Terima kasih Bapa buat berkat-berkat-Mu melimpah dalam setiap umat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Dan kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu dengan firman-Mu, bahkan duduk sehingga dengan Engkau dalam perjamuan kudus Tuhan. Persiapkan hamba-hamba-Mu Tuhan, umat-Mu dimanapun berada. Kami siap memuji Engkau. Hanya di dalam nama Yesus, umat yang percaya dan diberkati kita bersama berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita puji Dia, anak alam hati. Mari puji anak alam maha tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa bersama dunia Yesus Kristus Tuhan. Kaulah Tuhan atas dari bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah selamanya. Haleluya. Katakan pagi. Mari puji anak alam maha tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa juru selamat dunia Yesus Kristus Tuhan. Dari bulan tentang keselamatan kami. Kaulah Tuhan atas kami. Sama-sama kita Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Lebih lagi Yesus Tuhan atas segala bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Sekali lagi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah selamanya. Haleluya. Kabar kemuliaan bagi anak kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan, bahkan memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang memuji dan menyembah Kau Tuhan. Karena kami bersyukur punya Allah yang seperti Kau Tuhan. Bela pujian menjadi berkat. Pujian sebagai dibayar di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur besar. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Padamu telah layanan kehidupanku. Haleluya. Lukiskan indahnya. Kau kami tinggi Kau Tuhan. Engkau Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dan berangkat. Ku tinggikan tentang Tuhan. Segalanya lebih dalam bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Katakan menyanyikan pujian sebagai doa kepada Tuhan. Katakan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Padamu telah layanan kehidupanku. Tiada Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. dengan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tentang Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah
kasih Bapa. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau duduk diam pagi hari ini Tuhan, menerima sabda-Mu, firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ora basi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini. Biarlah pujian yang menjadi berkat buat kita pagi hari. Terima kasih Bapak, kita boleh belajar pujian bersama-sama. Haleluya. Aku mau memuji-Mu pada setiap waktu, berdoa dan bersyukur pada siang dan malam. Ajari aku Tuhan, untuk selalu mencintai-Mu. Ajari aku Tuhan, untuk selalu ingat padamu. Kita angkat tangan, katakan mulia. Muliakan Tuhan, bersama sampai denganmu. Marilah kita memasyurkan nama-Nya. Tunjukkanlah iman-Mu kepadanya, karena Kau dan aku sudah diselamatkan dengan darah Kristus. Sekali awal kita angkat pujian, katakan aku mau memuji-Mu Tuhan. Aku mau memuji-Mu, benar Tuhan, pada setiap waktu, berdoa dan bersyukur pada siang dan malam. Ajari aku Tuhan, untuk selalu mencintai Tuhan. Amin. Untuk selalu mencintai-Mu. Ajari aku Tuhan, untuk selalu ingat padamu. Muliakan Tuhan, bersama sampai denganmu. Marilah kita memasyurkan nama-Nya. Terima kasih. Tunjukkanlah iman-Mu kepadanya. Yes, karena Kau dan aku sudah diselamatkan dengan darah Kristus. Lebih
dengan darah lebih lagi memuliakan lagi muliakan bersama-sama denganku. Marilah kita memasyurkan Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Benar Tuhan, kami ada sebagaimana ada semua ini karena kami sudah menerima keselamatan melalui darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hari yang begitu indah. Kami boleh melangkah masuki bulan yang kedua dari tahun 2021 tanpa terasa Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Bahkan minggu yang pertama ini Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Tuhan, kami mau selalu mengingat akan kasih dan korban-Mu yang begitu luar biasa. Layakkan kami Tuhan, bukan hanya duduk sehidangan bersama dengan Engkau, tapi kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, iman kami terus dibangun Tuhan.
iman kami diperkuat untuk kami boleh selalu menjadi pelaku saksi daripada kebenaran firman di tengah-tengah dunia yang porak-poranda ini. Terima kasih Roh Kudus. Sebab itu urapi kami, mampukan kami, karena tanpa urapan-Mu kami tidak mampu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, bela hamba-Mu, bela firman-Mu. Ya, urapan-Mu memampukan hamba-Mu, menopang hamba-Mu Tuhan dalam pemberitaan akan kebenaran firman. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, dan dalam persekutuan bersama kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan dia. Saudara kasih Tuhan, telah terasa kita sudah di bulan Februari kembali, saudara kasih Tuhan, dari tahun 2021. 1 tahun kita tidak berjumpa secara tatap muka, saudara kasih Tuhan. Kita beribadah selama 1 tahun yang melalui live streaming, saudara kasih Tuhan. Ada situasi dan keadaan, saudara, bahkan juga anjuran dari pemerintah, saudara. Ya, sebab itu kita juga mau mengikuti peraturan dari pemerintah, saudara kasih Tuhan. Dan kita belum bisa melakukan ibadah seperti biasa, tatap muka, saudara. Kita menantikan, saudara kasih Tuhan. Ya. Janji daripada Tuhan, dan kita percaya semua masalah, persoalan ini, saudara kasih Tuhan, hari-hari yang jahat ini akan berlalu, saudara. Amin, saudara. Kita perlu menguatkan iman percaya kita, saudara kasih Tuhan. Sebab itu, ya, melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, pada pagi menjelang siang ini, kita dikuatkan terus, saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, mari saudara kasih Tuhan, kita bersama-sama buka Alkitab kita dari 1 Korintus 13. Ya, kalau buka 1 Korintus 13, saudara pasti tahu, saudara, kemana arahnya daripada firman Tuhan ini, saudara. Ya, karena 1 Korintus 13 ini sungguh sangat terkenal, saudara. 1 Korintus 13, dan kita buka ayat 13 yang terakhir. Ayat yang terakhir. Nanti saya akan kasih dukungannya, saudara. 1 Korintus 13 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan apa, saudara? Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa Rasul Paulus katakan demikian, saudara? Yang paling besar di antaranya adalah kasih, saudara. Kasih. Ratapan 3 ayat 22 dan seterusnya. Tapi kita baca ayat 22 sampai 23 saja, saudara. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Amin, saudara. Ini saudara kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Kenapa sampai kasih Tuhan itu begitu besar? Ya, karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, iman, pengharapan, kasih yang paling besar adalah kasih, saudara. Saudara, tidak ada dan tidak bisa, saudara, tidak ada yang bisa melumerkan kekerasan hati kecuali kasih. Tidak ada yang bisa.
saudara. Tidak ada yang bisa mencairkan hati yang beku kecuali kasih. Amin, saudara. Itu sebabnya tidak ada yang lebih besar dari kasih. Contoh, saudara kasih Tuhan. Di dalam kitab Kejadian 3, saudara, di sana diceritakan bagaimana Adam dan Hawa harus meninggalkan Taman Eden karena dosanya, saudara. Ada dosa yang telah diperbuat. Kita melihat bagaimana Allah mewujudkan kasih-Nya kepada mereka yang seharusnya Allah mengusir Adam dan Hawa, saudara, dengan kemarahan dan kegeraman. Tapi Alkitab menulis, Alkitab mencatat tindakan kasih Allah secara detail, yaitu Allah membuatkan pakaian untuk manusia berdosa dan mengenakannya kepada mereka. Saudara, keadilan Allah memang mengharuskan manusia berdosa pergi keluar dari Taman Eden. Tapi pada saat yang sama, saudara, ekspresi kasih Allah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, saudara. Karena Alkitab mencatat, apakah ada di antara kita saat ini sedang berhadapan dengan hati yang keras akibat perlakuan buruk, saudara, akibat kekerasan fisik yang kita terima, emosional, pelecehan, KDRT, saudara, ataupun juga yang berhubungan dengan masa lalu yang buruk, saudara. Buka hati. Buka hati untuk Tuhan dan alami bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Amin, saudara. Beberapa hari yang lalu juga saya kedatangan, saudara, rekan jemaat yang dalam rumah tangga sedang problem, saudara kasih Tuhan. Ya, saya cuma katakan buat mereka untuk saling mengasihi. Ingat janji mereka pada waktu mereka dipersatukan dalam Tuhan, saudara. Dan saya percaya mereka kembali bersatu kembali. Amin, saudara. Kalau kita membuka hati kita, saudara, pasti kasih Tuhan itu akan melumerkan, mencairkan segala kebekuan. Ada dua orang, saudara, ya bukan cuma dua orang, cuma ini beberapa orang, saudara, yang saya sebutkan. Nicky Cruz dan Clyde Thompson, saudara situ. Nicky Cruz dan Clyde Thompson ini boleh dikatakan, saudara kasih Tuhan, sebagai bukan hanya kepala mafia, saudara, yang akrab dengan tindakan kriminal dan kejahatan amoritas. Bahkan mereka mendapatkan julukan, saudara kasih Tuhan. Mereka mendapatkan gelar, mereka mendapatkan sebutan orang yang paling kejam. Orang yang paling kejam di dunia. Saudara, mereka dihukum seumur hidup karena membunuh, saudara kasih Tuhan. Dan bukan cuma membunuh satu kali, saudara. Setelah dijatuhi hukuman seumur hidup, saudara, pada tahun 1932 kembali, saudara, Clyde Thompson ini membunuh kembali, saudara, sehingga dia dijatuhi hukuman yang kedua, saudara, hukuman seumur hidup yang kedua kalinya. Karena pada waktu itu dia mencoba, saudara kasih Tuhan, untuk kabur dari penjara, tetapi ada rekan sesama tahanan yang memberitahukan kepada sipir penjaga bahwa Clyde Thompson ini mau kabur, saudara, sehingga dia gagal untuk kabur, dan dia cari orang yang memberikan informasi kepada sipir penjara, dia bunuh, saudara, sehingga dia dijatuhi hukuman seumur hidup yang kedua kalinya, saudara. Belum sampai di situ, belum selesai, saudara. Beberapa tahun kemudian, saudara kasih Tuhan, sesama orang-orang hukuman tahanan, dia bunuh kembali, saudara, sehingga Clyde Thompson mendapatkan hukuman seumur hidup 3 kali, saudara kasih Tuhan. 3 kali hukuman seumur hidup. Akhirnya dia
ditahan, dipisahkan tahanannya. Dia ditaruh di tempat sendirian, dia diisolasi, saudara kasih Tuhan, sendirian saudara, dan hanya diberi makan sehari cuma sekali. Beberapa tahun yang lalu saya juga pernah mengundang seorang hamba Tuhan di tempat ini untuk menyampaikan kesaksian hidupnya saudara, di mana dia telah membunuh, saudara kasih Tuhan, kurang lebih itu 18 orang saudara. 18 orang itu satu kapal, dia bekerja di perusahaan minyak, saudara kasih Tuhan, pertambangan, saudara kasih Tuhan. Ya rampok itu saudara, kapal itu dia kuasai saudara, dia bunuh itu semuanya, dari kaptennya, orang-orang Jerman, orang apa, dia bunuh saudara, kurang lebih 18 orang. Sampai satu saat dia di penjara, tangkap saudara, karena ditaruh di penjara yang paling dalam saudara, yang tidak ada sinar mataharinya saudara. Tapi pada waktu dia dalam penjara, setelah beberapa tahun dalam penjara saudara, dia melihat satu sinar yang menerangi dia. Ternyata itu sinar daripada kasih Tuhan. Amin saudara. Sehingga dia akhirnya bisa bertobat saudara. Dia keluar dari penjara, dia kembali ke Indonesia saudara. Sekarang dia menjadi hamba Tuhan. Beberapa tahun lalu saya pernah datang mengundangnya. Nanti beberapa waktu lagi kalau kesempatan kita bisa tatap muka kembali, saya akan undang dia saudara ke situ. Amin saudara. Demikian juga dengan Nicky Cruz dan Clyde Thompson saudara. Sampai satu saat ada seorang penjaga penjara yang memberikan Alkitab. Clyde mulai membaca saudara. Dan pada waktu dia membaca Alkitab itu saudara saudara, hidupnya mulai berubah total saudara kasih Tuhan. Tapi secara perlahan-lahan saudara, hidupnya mulai berubah secara total saudara kasih Tuhan. Kepala penjara awal-awalnya nggak percaya saudara kasih Tuhan. Dia nggak percaya, dia merasa saudara bahwa pertobatan Clyde Thompson, Nicky Cruz hanya berpura-pura saudara kasih Tuhan. Tetapi pada akhirnya sipir penjara ini yakin saudara kasih Tuhan. Dia yakin juga Clyde akhirnya mendapat kesempatan keluar dari penjara. Dia keluar dari penjara, dia lalu sekolah pendeta saudara kasih Tuhan, dan menjadi pendeta saudara kasih Tuhan. Dia melayani di rumah anak-anak terlantar, dan juga dia menjadi pembimbing rohani di penjara di mana dia pernah menjalani saudara kasih Tuhan. Kehidupan Clyde dan Nicky Cruz yang mengalami transformasi total ini saudara, memberi pengertian, memberikan harapan bahwa manusia kita bisa berubah, dan ini memang dibutuhkan campur tangan Tuhan untuk menolong kita. Amin saudara. Karena tanpa campur tangan Tuhan nggak mungkin saudara kasih Tuhan. Sebab apa? Sebab sebentar kita ingin berubah, tapi sebentar lagi kita ingin kembali pada hal yang lama saudara kasih Tuhan. Karena perasaan dan keinginan kita masih suka melekat di sana saudara. Tidak bedanya dengan bangsa Israel saudara kasih Tuhan. Waktu mereka dalam pembebasan, mereka sudah di tengah jalan, tapi mereka berteriak ingin kembali lagi saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan campur tangan daripada Tuhan saudara kasih Tuhan. Maka dari itu saudara, jangan sampai kita salah merespon ketika masalah menyerang kita, keinginan-keinginan lama timbul kita, segera kita menelepon kepada Tuhan. Amin saudara. Sebab itu sering-seringlah saudara kasih Tuhan kita membaca firman Tuhan. Tadi pagi atau selesai bangun saudara kasih Tuhan, selesai kita berdoa, istri saya bilang sama saya, gua udah baca Alkitab ini 15 kali. Ini gua catat. Ya, saudara. Udah habis. Hari ini gua selesai Wahyu 2 pasal. Udah yang ke-15 kali saudara kasih Tuhan.
Sebab itu, mari saudara kasih Tuhan, beri kesempatan saudara buat hati dan pikiran kita ini kasih makanan firman Tuhan. Amin saudara. Karena apa saudara? Ketika masalah-masalah saudara menyerang kita, keinginan-keinginan lama kita timbul, kita segera ingat akan firman Tuhan. Amin saudara. Ya, sebab itu isi pikiran kita ini dengan firman Tuhan saudara. Sebagaimana kita makan saudara, itu kalau saudara baca-baca di WA saudaranya, dokter Tirta ya, obatnya kau ngomong saudara, nggak ada obatnya, COVID itu nggak ada obatnya. Sebagai lokat Jawanya saudara, mangan seenak, mangan saudara, dia teriak-teriak. Demikian juga saudara, jiwa rohani kita ini, pikiran kita ini harus diasupi oleh makanan rohani yang sehat. Amin saudara. Sehingga pada waktu kejadian apapun saudara yang tidak saudara mengenakan saudara, kita ingat akan firman Tuhan, kita menelepon Tuhan sebagaimana yang selalu Daud lakukan. Dalam Mazmur 139 ayat 7 berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Ayat 8, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Amin saudara. Ya. Dalam keadaan kesulitan, dalam tekanan, dalam problema yang berat saudara, Daud selalu ingat, kemana aku mau pergi? Mau lari ke langit, Tuhan ada di sana. Mau lari ke gunung, di gunung Tuhan juga ada. Bahkan dia katakan sampai ke dunia orang mati pun Tuhan ada di sana. Amin saudara. Amin. Itulah sebabnya Daud dapat berkata, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Amin saudara. Ini sebetulnya ada pujian ya saudara. Ya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin saudara. Sebetulnya, mari saudara isi pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Amin saudara kasih Tuhan. Amin. Kiranya ada tekanan-tekanan, saudara kasih Tuhan, ada perlakuan-perlakuan yang buruk, saudara kasih Tuhan, ada pelecehan, saudara kasih Tuhan, ada kekerasan yang kita alami, bahkan masa-masa lalu. Ingat kepada Tuhan. Amin saudara. Telepon langsung kepada Tuhan saudara. Yang pertama, telepon langsung kepada Tuhan. Kalau kurang mengerti, ada di situ saudara. Di warta selalu ada, bahkan Elsa selalu memberikan pengumuman kalau saudara mengalami hal-hal yang membutuhkan pelayanan, di situ ada nomor telepon, hubungi Pak Petrus, Pak Ivan, saudara kasih dulu. Mereka akan melayani kita semua saudara melalui doa-doa firman Tuhan. Bahkan juga di situ ada nomor telepon daripada saya, saudara kasih Tuhan. Kita pun akan berdoa bersama-sama. Amin saudara. Ya, untuk saling menguatkan. Banyak orang tahu tentang Tuhan, bisa cerita tentang Tuhan, tapi tidak banyak orang yang mengenal Tuhan, saudara kasih Tuhan. Banyak orang suka berbicara tentang Tuhan, tapi banyak orang, saudara, tidak suka berbicara dengan Tuhan. Banyak orang ngomong, wah sana sini ngomong Tuhan, saudara, tapi nggak suka berbicara dengan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Banyak orang bisa khotbah tentang Tuhan, tetapi maaf saudara kasih Tuhan, tidak semua pengkhotbah mengenal siapa itu Tuhan. Amin saudara. Tahu tentang Tuhan tidaklah cukup saudara, karena tahu tentang Tuhan hanyalah pintu masuk untuk kita dapat bertumbuh lebih dalam dan mengenal siapa Tuhan. Tuhan mau setiap kita anak-anaknya mengenal Dia secara ginosko, saudara kasih, yang artinya saudara mengenal karena pengalaman saudara. Amin saudara. Bukan cuma pengetahuan, tapi kita ada pengalaman berjalan bersama Tuhan. Bagaimana dulu kita dalam kesulitan, saudara kasih Tuhan. Ya.
Bagaimana saudara kasih Tuhan pada waktu kita nggak bisa bayar kontrak rumah, saudara kasih Tuhan. Bagaimana pada waktu kita nggak bisa bayar uang sekolah, saudara. Kita berdoa, berseru kepada Tuhan, dan di situ ada pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Amin. Itu Tuhan mau, saudara, supaya kita itu pengalaman dengan Tuhan. Kata ini, saudara, kata pengalaman ini sejajar dengan kata yada dalam bahasa Ibrani, saudara kasih Tuhan. Dan bahasa Ibrani, yada artinya bersetubuh intim, saudara kasih Tuhan. Ya, intim, saudara kasih Tuhan. Begitu ada permasalahan ini, intim itu kita tahu, saudara kasih Tuhan. Saya kasih kode begini, ya, kedip begini aja sama istri saya, dia udah tahu, oh ini pisang goreng. Ya, kalau kedipnya sebelah kiri, dia udah tahu ini babi hok. Nah, ya, saudara kasih Tuhan. Itu kalau saya kasih kotek ini, oh cendol katanya, ya saudara, itu udah tahu, saudara, karena kita itu intim. Amin, saudara. Tuhan mau demikian, ya. Sehingga pengenalan yang Tuhan mau kita miliki bukanlah mengenal, saudara, di level oida, saudara kasih, yang artinya mengetahui, mengenal cuma dari pengetahuan. Oh, gua tahu, cuma tahu. Ya. Gua tahu. Tadi saya ngomong sama Ivan, Pak, kamu tahu nggak itu jual bakmi di Cigedung? Wah, saya tahu, Pak. Tahu, dia cuma tahu, saudara kasih. Dia ngerasain kok belum. Besok kita beli, saya bilang. Ya. Supaya kita bukan cuma tahu, tapi pengalaman menikmatinya. Amin, saudara. Ada pengalaman. Amin, saudara. Bukan cuma tahu, saudara kasih Tuhan. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau kita yadah dengan Dia sampai mengalami dan memiliki pengenalan yang sempurna tentang Dia. Karena itulah kualitas pengenalan kita akan Tuhan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan pribadi kita dengan Dia. Amin, saudara. Contohnya Sadrak, Mesah, Abednego dalam Daniel 3 ayat 17, mereka berkata demikian, saudara kasih Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu. Kalimat ini, saudara, mencerminkan bahwa pengenalan akan Allah yang mereka sembah mampu menyelamatkan mereka. Tapi kata-kata ini belum habis, saudara. Masih ada koma. Di situ dikatakan, tetapi saudara, mereka melanjutkan dengan berkata, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku. Amin, saudara. Ini mencerminkan pengenalan yang dalam akan Allah. Amin, saudara. Amin, saudara. Sekalipun mereka tidak secara penuh, saudara kasih Tuhan, mengerti rencana Tuhan saat itu, pengenalan itulah yang mengubah cara pandang mereka terhadap masalah, penderitaan, bahkan maut sekalipun. Seringkali kita gagal untuk berpikir positif di tengah situasi yang tidak menyenangkan karena kita terlalu fokus akan besarnya masalah, kegagalan yang bertubi-tubi, saudara, sakit yang tidak kunjung sembuh, saudara, kekecewaan. Setiap tragedi hanya akan tampak menyedihkan jika kita tidak bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sadari, saudara, bahwa dalam kehidupan ini siapapun kita tidak luput dari masalah dan tragedi. Sebagai orang percaya, kita seharusnya mampu berpikir bahwa di setiap hal buruk sekalipun Tuhan akan memunculkan sesuatu yang baik. Amin, saudara. Sebagaimana Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini,
yaitu saudara memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin saudara. Yusuf juga belum tahu saudara kasih Tuhan. Tapi dia katakan, semua apa yang terjadi itu semuanya adalah kebaikan Tuhan. Punya rencana yang indah dalam hidup kita. Amin saudara. Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Cara berpikir demikianlah yang mengindikasikan pengenalan yang intim dengan Allah, sehingga kita mampu bersyukur dan percaya akan Allah. Jangan pernah putus harapan hanya karena apa yang kita ingini hari ini belum terwujud. Jangan putus harapan, saudara kasih Tuhan. Jangan patah semangat ketika apapun yang sudah kita usahakan belum berhasil. Jangan patah semangat. Syukuri apa yang ada. Bersyukurlah. Tetaplah percaya sebab mujizat dan berkat Tuhan dapat turun sewaktu-waktu tanpa kita duga. Amin saudara. Amin. Tak terduga. Karena apa saudara? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Amin saudara. Amin. Jangan putus asa. Jangan buru-buru. Semua orang punya problem. Semua orang punya masalah. Tapi kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Dia selalu baru buat kita saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi saudara. Di dalam perjamuan, saudara kasih Tuhan, perjamuan ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah dewasa. Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan ambil bagian. Kalau saudara di rumah tidak ada angkut roti seperti yang kita di sini makan, minum, saudara boleh pakai roti, saudara boleh pakai air teh, apapun. Kita bersama-sama, kita beriman, saudara. Bahkan kalau saudara mau seperti apa yang kita minum, makan, minum seperti yang biasa kalau kita di gereja, saudara kasih Tuhan. Saudara telepon, saya akan kirim. Ya, kita akan kirimkan, saudara kasih Tuhan. Berapapun dalam satu keluarga kita akan berikan. Amin, saudara. Mari. Aku mau memujimu. Amin. Iya, setiap waktu berdoa dan bersyukur. Pada siang dan malam, Ajari aku, ajari Tuhan. ajari aku Tuhan, Amin. Ajari Tuhan. selalu mencintaimu. ajari aku Tuhan, Ajari aku Tuhan, ku selalu ingat
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu adalah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendapat hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang kepada sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Berdoa, mohon pengampunan daripada Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan di minggu-minggu yang lalu. Berdoa saudara, karena kita memakan tubuh darah Tuhan dengan cara yang benar. Oh, rapat kasihkan tangan bara. Haleluya, Yesus, haleluya. Masing-masing berdoa. Haleluya. Engkau melihat Tuhan, anak-anakmu saat ini berdoa kepada Engkau. Mereka memohon pengampunan daripada Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Yesus, oh rapat kasihkan tangan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata Tuhan, Engkau Allah yang setia. Saat kami datang mohon pengampunan, Engkau berikan pengampunan. Terima kasih Bapa. Syakara bara. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Tuhan Yesus dan murid-muridnya dia sebelum ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia mengucap-ucapkan dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan.
Lalu berkata, cawan ada perjanjian baru yang dimontari pada darahmu yang ditumpahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita kacauan kita tinggi-tinggi. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara ucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Darah-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih. Bahkan hari-hari ini Tuhan, darah-Mu yang memprotek, membungkus kami Tuhan. Sehingga kami ada sebagaimana ada hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Biar selalu hati dan pikiran kami mendapatkan asupan makanan yang bergizi, yaitu firman-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang datang Tuhan, tekanan-tekanan Tuhan, permasalahan-permasalahan, tragedi-tragedi yang datang Tuhan, kami terus boleh mengingat akan kasih-Mu Tuhan yang begitu besar, bahkan tak habis-habisnya, selalu baru rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian hamba berdoa untuk minggu-minggu yang akan datang ini, untuk umat-Mu, jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan jasmani, jiwani, rohani, dan kesehatan yang baik yang sempurna datang daripada Tuhan.
Berkati rumah tangga demi rumah tangga Tuhan, hubungan suami istri, ayah ibu, anak menantu mertua, oma opa cucu buyut. Berkati dengan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, keharmonisan. Berkati urapi anak cucu buyut daripada umatmu jemaat yang sekolah, yang studi, yang ada di Indonesia, yang di luar negeri, di luar pulau Tuhan, di luar kota, dimanapun Tuhan mereka belajar. Rapi dengan hikmat kepanian daripada surgawi, sehingga anak cucu buyut daripada umatmu jemaat 10 kali lipat hikmat dan juga pandai Tuhan. Demikian hamba berdoa, berkati usaha pekerjaan mata pencarian karya toko, restoran, pabrik, perindustrian, pertambangan, perhotelan, apapun yang diusahakan dikerjakan daripada umatmu jemaat. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus, Tuhan buat berhasil. Karena firman-Mu sendiri berkata, Engkau yang akan membuat perbedaan antara yang beribadah kepada Engkau dengan orang yang tidak beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga buat umatmu jemaat-Mu Tuhan, hamba-Mu yang mengadakan perjalanan, entah itu perjalanan bisnisnya, perjalanan dari tamasianya Tuhan, pelayanannya Tuhan, kemanapun Kau utus Tuhan, hamba-Mu berdoa, kirim malaikat-Mu Tuhan, kawali apapun yang ditumpanginya, kendaraan darat, laut maupun Tuhan, malaikat yang menjaga itu, sehingga dimanapun umat-Mu berada, sukacita yang datang daripada Tuhan terus menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan umat-Mu jemaat-Mu dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga buat rekan-rekan kami Tuhan, umat-Mu yang masih ada dalam kelemahan tubuh Tuhan, buat anak Surya Tuhan, buat anak Antal Tuhan, buat Ratna Tuhan, buat Mama Suryati Tuhan, buat Jimmy Leoni Tuhan, buat Ibu Suwarni Tuhan, dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang menderita kelemahan tubuh, kami bersama-sama berdoa dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menjaga dalam nama Yesus. Tangan-Mu menjaga Tuhan. Pemulihan, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau begitu baik, sungguh baik. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya juga buat Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran menteri kabinet yang ada Tuhan. Panglima TNI, Polri, Tuhan memberkati. Rapi Tuhan beri hikmat yang datang daripada surgawi, sehingga roda pemerintahan ini dijalankan dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan meneruskan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya mereka pun terus mengawali kami, menjaga kami, bahkan kami percaya kuasa darah yang memprotek kami. Terima kasih Bapak. Dan kami berpisah, rindu membawa berkat yang datang daripada Tuhan. Bisa dengan iman yang percaya, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami terima dengan iman. Kekasih Tuhan, pulanglah dan bawa berkat yang datang daripada Allah Bapa. Kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus membungkus saudara, memprotek saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Muliakan
berada, saya undang kembali minggu depan kita bersama-sama beribadah melalui live streaming di YouTube maupun di Facebook. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.